Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambarwati dengan NIM F202101192 kelas F4 Farmasi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang biomembran sebagai gerbang sel. Biomembran merupakan sistem endomembran yang bertanggung jawab terhadap transport molekul dari luar ke dalam sitoplasma atau lumen organel dan sebaliknya. Di sini terdapat gambar membran sel, di mana biomembran terdiri dari membran sel dan membran organel, di mana membran sel dan membran organel tersebut terdiri dari satu lapis kecuali membran inti dan membran mitokondria. Selanjutnya ada karakteristik dan fungsi biomembran. Berdasarkan fungsinya, membran sel memiliki karakteristik khas yang ditujukan melalui berbagai gugus senyawa yang menyusun membran. Antara lain, tidak dapat dilewati oleh makromolekul agar sitoplasma yang sebagian besar mengandung protein tetap berada pada membran. Yang kedua, mampu menjaga keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mampu melakukan transportasi aktif. Yang keempat, dapat dilewati oleh zat-zat yang larut pada lipid. Yang kelima, dapat dilewati oleh molekul yang berukuran kecil. Dan yang keenam, mampu melakukan invaginasi, misalnya pada fagositosis dan pinositosis. Selanjutnya, teori tentang struktur membran sel itu dibagi menjadi tiga. Ada teori lembaran yang menyatakan bahwa membran sel tersusun dari lapisan-lapisan. Yang kedua, ada teori bola-bola yang menyatakan bahwa membran sel tersusun sebagai bola-bola yang berdekatan membentuk lembaran. Yang ketiga, ada dinamis teori. Teori ini merupakan gabungan dari teori bola-bola dan teori lembaran, di mana teori ini menyatakan bahwa struktur membran sel dapat berbentuk lembaran terlapis dan dapat berubah menjadi susunan bola-bola sesuai dengan keadaan kebutuhan sel. Lapisan lipid pada membran sel bukan merupakan struktur lapisan yang kaku, melainkan merupakan struktur yang mempunyai sifat fluiditas seperti cairan. Sifat fluiditas itu sifat yang memiliki kekenyalan atau cairan yang menyebabkan dengan adanya lapisan lipid ini tidak membuat sel menjadi kaku. Selanjutnya, berdasarkan letaknya, molekul protein penyusun membran terdiri dari protein perifer atau ekstrinsik dan protein integral atau intrinsik. Protein perifer itu merupakan molekul protein yang berada di permukaan membran, sedangkan protein integral itu merupakan molekul yang menyusup masuk ke dalam membran sel. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya di dalam sel, protein membran dibedakan menjadi protein reseptor atau penerima dan protein transporter atau pengangkut. Protein transporter ini dibagi menjadi tiga, yaitu pembawa, kanal, dan pompa. Berdasarkan sistem transpornya, protein transport dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uniport yang hanya melewati satu jenis molekul saja, dan ada kontranspor yang melewatkan molekul tertentu jika ada molekul lain yang melewati protein transport tersebut. Selanjutnya, berdasarkan materi yang melintasi membran, transport materi melalui membran secara umum dapat dibedakan menjadi transport materi berukuran kecil dan ion, itu dibedakan menjadi tiga, ada difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan transport aktif. Selanjutnya ada transport materi berukuran besar, itu dibedakan menjadi dua, ada pinositosis dan fagositosis. Selanjutnya, proses transport protein secara umum terdiri dari 4 proses utama, yaitu difusi, osmosis, transport aktif, dan endositas. Selanjutnya, berdasarkan prosesnya, pengangkutan molekul melalui membran sel dapat dilakukan secara transport pasif, di mana transport pasif ini merupakan transport yang tidak memerlukan energi. Selanjutnya ada transport aktif yang memerlukan energi, serta ada sitosis. Berdasarkan prosesnya, transport aktif dapat terjadi dengan memerlukan 3 bantuan pompa, yaitu ada pompa H+ per K+ minus ATPase, yang selanjutnya ada pompa Ca2+ minus ATPase, dan yang ketiga ada pompa Na+ per K+ minus ATPase. Berdasarkan arah transport molekul melalui membran sel, proses sitosis meliputi endositosis, fagositosis, dan pinositosis. Selanjutnya masuk bagian eksositosis.
Proses eksositosis dilakukan untuk mengeluarkan sekresi molekul yang termasuk pada sekresi, misalnya polisakarida dan protein, dengan dua mekanisme, yaitu eksositosis kontinu dan eksositosis selektif. Berdasarkan cara pelepasan molekul keluar sel, mekanisme sekresi pada sel kelenjar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu merokrin, apokrin, dan holokrin. Epilepsi sebagai salah satu gangguan sistem transport pada biomembran. Epilepsi merupakan kelainan pada otak yang ditandai dengan adanya bangkitan epileptik berulang. Bangkitan epileptik itu merupakan tanda atau gejala yang timbul sepintas akibat aktivasi neuron yang berlebihan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan tolong diberikan kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.